Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya di rumah hari ini? Sudah menjalankan aktivitas ibadahnya belum? Kalau belum, kita tetap istiqomah menjalankan ibadah supaya Allah meridhoi setiap langkah yang kita kerjakan. Oke teman-teman di rumah, hari ini Ustazah ingin membahas materi tentang magnet. Ada yang pernah lihat magnet di rumah? Oke, Ustazah yakin teman-teman semuanya nggak asing lagi nih sama namanya magnet. Nah, siapa yang pernah menjelajah alam? Terus naik gunung misalnya, pakai alat bantuan kompas yang bulat segini, ada jarumnya penunjuk arah utara, barat, selatan, timur. Pernah lihat kompas? Iya, kompas pun itu bekerja tidak menggunakan baterai, tetapi menggunakan magnet. Oke, siapa juga yang punya alat ini nih di rumah? Dia itu hiasan yang biasa ditempel di kulkas. Dekatkan sedikit langsung nempel. Nah, belakangnya ada hitam-hitam kan biasanya. Nah, itu juga termasuk magnet. Oke. Apa sih magnet itu? Gimana cara kerjanya? Sifat-sifatnya apa aja? Yuk langsung kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa komen kalau sudah menonton video Ustazah ya. Absen di bawah. Saya Ustazah kelas 6C sudah menonton video Ustazah gitu ya. Oke, langsung aja untuk menjelaskannya Ustazah panggil asisten Ustazah, Ustazah Kitty. Hai. Oke teman-teman, simak baik-baik slide-nya ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Ingat ya teman-teman, tertentu. Berarti tidak semua benda bisa ditarik sama magnet. Pertama kali batu magnet itu ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Asia Kecil itu Yunani teman-teman, pernah dengar nggak? Jadi kalau sekarang dia sudah berubah nama menjadi Manisia yang letaknya ada di Turki. Nah, jadi ini penampakan kota Manisia atau Magnesia yang sekarang. Tuh, lihat di gambar ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya. Sementara itu, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari karet, kayu, atau plastik. Sifat-sifat magnet. Magnet itu bisa menempel di logam besi. Namun jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu loh magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Tadi udah dijelaskan ya di awal. Oleh karena itu disimpulkan sifat magnet yang pertama bisa menarik benda tertentu. Yang kedua, magnet punya dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub itu biasa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Teman-teman tahu kan kalau di bumi kita itu ada kutub utara bagian atas kalau di gambar, dan kutub selatan itu yang bagian bawah kalau di gambar bumi. Kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar simulasi kutub pada bumi. Yang ditunjukkan jarum merah itu teman-teman adalah kutub selatan. Sedangkan yang ditunjuk jarum putih adalah kutub utara. Seperti halnya bumi, magnet juga punya dua kutub, utara dan selatan. Jadi sifat yang ketiga, kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Tadi udah Ustazah jelaskan kalau magnet punya dua kutub, utara dan selatan. Kalau kutub utara ketemu sama kutub utara, dia nggak bisa nempel teman-teman, akan saling tolak menolak. Begitu juga kutub selatan ketemu kutub selatan. Jadi dia harus didekatkan secara berbeda. Kalau utara ketemukan dengan selatan supaya bisa terjadi gaya tarik menarik. Gaya magnet bisa menembus penghalang adalah ciri yang keempat.
Jika teman-teman mengarahkan dua buah magnet yang kutubnya saling berlawanan, terus teman-teman kasih penghalang misalnya kertas, dia tetap akan tarik-menarik. Hal itu karena magnet memiliki gaya magnet yang memungkinkan keduanya tetap saling tarik-menarik meskipun terhalang benda lain. Coba lihat ilustrasi berikut ya. Nah, itu kan ada paku di atas kaca, terus di bawahnya ada magnet. Kalau magnetnya digeser, pakunya ikut bergeser karena ditarik sama magnet. Coba kalau teman-teman di rumah ada magnet, boleh deh dipraktekin. Selanjutnya, cara membuat magnet. Teman-teman, membuat magnet itu mudah loh. Yang pertama kita bisa membuat magnet dengan cara yaitu magnet digosok berulang-ulang pada besi atau baja dengan teratur. Maka besi atau baja tersebut akan bersifat magnetik atau bisa menarik benda besi lainnya. Oke, yang selanjutnya ada cara elektromagnetik. Elektro berarti listrik, berarti pakai cara ini kita mengandalkan arus listrik dengan cara melilitkan besi atau baja dengan kawat berarus listrik. Jangan lupa ya, kawatnya dihubungkan dengan listrik dulu supaya nanti susunan magnet elementer pada besi atau baja tersebut akan didapat dari arus DC baterai. Yang terakhir dengan cara induksi, kita tinggal mendekatkan besi atau baja dengan bahan magnet yang cukup kuat. Lalu besi akan menjadi magnet. Tapi ingat ya teman-teman, kalau besi itu lebih mudah kehilangan sifat kemagnetisannya dibandingkan dengan baja apabila ia dijauhkan dari sumber magnetnya. Oke. Ustazah yang sudah menonton video pembelajaran dari Ustazah, semoga di rumah teman-teman bisa lebih mengetahui apa itu magnet. Jadi kalau lihat magnet nggak lagi asing, wih ini ajaib sekali, tidak seperti itu. Nanti dicoba di rumah, kerjakan tugasnya, lakukan percobaannya. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.